Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Lula, Nana dan Dewa dia dibawa bersama dokter ke ruang kerjanya dan dokter juga mengatakan semuanya kepada Lula dan Nana dan Dewa. Lula juga sangat sedih dan di sini singkat cerita Lula juga sama Nana dan Dewa keluar dari ruang kerjanya dokter setelah tahu semuanya. Dan Nana juga membawa Lula di ruang tunggu dan didudukin Lula di sana. Lalu Lula juga masih dia menangis sedih mendengar bahwa suaminya mengalami buta. Dan Nana juga dia menyadari adanya. Di sisi lain si Nurul Tunjung, si Priska dia ngomong kepada Pak Arif Butak. Di sini Pak Arif Butak juga dia ngomong kepada si Priska, sudah saya bilang bahwa Pasha itu memang akan mengalami buta, kata Pak Arif Botak. Lalu di sini terlihat si Priska juga mengajak kepada Pak Arif, kita pergi dari sini Pak Arif, saya sudah puas, kata si Nurul Tunjung si Priska kepada Pak Arif Botak. Singkat cerita di sini Pak Arif Botak juga dia duluan pergi dan diikutin oleh si Nurul Tunjung si Priska. Di sisi lain terlihat Dewa yang melihatin Nana yang memeluk adanya yang sedang sedih. Dewa juga sangat kaget dan terkejut dia melihat si Nurul Tunjung si Priska ada di rumah sakit. Ada apa si Priska di rumah sakit, kata batinnya Dewa. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska juga sangat kaget dan terkejut bahwa Dewa melihatin dirinya. Lalu si Priska juga dia lari dan Dewa juga dia langsung mengejar untuk menyusul si Nurul Tunjung si Priska. Terlihat si Priska juga dia mengejar Pak Arif Botak dan dia juga ngomong ke Pak Arif Botak, Pak Arif duluan aja ke mobil, saya nanti nyusul, saya mau ke toilet dulu, kata si Nurul Tunjung si Priska kepada Pak Arif Botak. Lalu Pak Arif Botak juga dia sangat kaget, ada apa sama Priska, kata Pak Arif Botak. Si Priska juga dia langsung lari. Pas di sini si Priska juga dia mencari persembunyian untuk tidak ketahuan sama Dewa. Dia salah masuk kamar, dia masuk ke kamar mayat. Di sini terlihat Dewa juga dia masih mencari-cari si Nurul Tunjung si Priska. Lalu Dewa juga dia mengintip di kaca pintu ruang mayat. Di sini si Nurul Tunjung si Priska juga sangat kaget Dewa yang ada di depan pintu. Lalu Dewa juga dia langsung pergi dari tempat itu dan si Nurul Tunjung si Priska dia dalam batinnya, Dewa sudah tidak ada, saya harus buru-buru keluar, kata si Priska. Pas dia mau keluar tiba-tiba pintunya tidak dibuka. Si Priska juga sangat kaget dan terkejut dia melihat bahwa dia ada di kamar mayat. Pas dia mau mengambil kursi tiba-tiba mayat itu juga karena ketarik kainnya dan mayat itu juga jatuh pas dekat dirinya. Lalu di sini juga terlihat si Priska juga ngoceh, dia sangat ketakutan. Tiba-tiba pas dia lagi ketakutan datanglah si Pak Arif Botak. Dia membuka pintu itu dan Pak Arif Botak juga nanya kepada si Priska, kenapa kamu ada di sini, kata Pak Arif Botak. Si Priska juga sangat senang dan dia juga ngomong, saya salah masuk kamar, saya mau ke toilet malah ke kamar mayat, kata si Priska sambil ditara rajong dia langsung pergi dari ruang mayat itu. Di sisi lain terlihat Nana masih menyadari adanya. Tiba-tiba pas Dewa datang yang sudah mencari si Nurul Tunjung si Priska. Lalu Lula juga ngomong kepada kakaknya, ya udah kakak pulang aja, kasihan junior di rumah, kata Lula. Lalu Nana juga nggak lama kemudian dia juga bilang kepada adiknya, kamu harus sabar dan tabah, kata Nana kepada adiknya dan dia juga pergi dari ruang rawatnya Pasha. Terlihat Lula juga pas kakaknya sudah pergi dia juga mewek lagi, menangis lagi karena melihat suaminya masih belum sadar dan belum bangun. Dia juga merasa bersalah, suaminya kayak gini gara-gara dia. Sambil dia menangis dan memeluk suaminya yang masih belum sadar. Lalu di sisi lain Dewa sampai ke rumahnya. Tiba-tiba datanglah Bu Farah menghampiri Dewa dan Nana. Dan Bu Farah juga menanyakan kepada Dewa, bagaimana dengan Pasha Dewa, kata Bu Farah kepada Dewa. Dewa juga menjawab kepada Bu Farah bahwa Pasha mengalami buta. Terlihat pas Dewa sudah menceritakan semuanya, Bu Farah juga dia kaget, tapi ujungnya Bu Farah dia ngomong sudah ngelantur.
Syukurlah itu mungkin karma buat dirinya, kata Bu Farah kepada Dewa. Dewa juga sangat marah kepada ibunya dan terjadilah cekcok antara Dewa sama ibunya yaitu Bu Farah. Tiba-tiba pas lagi cekcok datanglah Neratu. Lalu Neratu juga ngomong kepada mereka, ada apa ini ribut, kata Neratu. Di sini pas Neratu ngomong kayak gitu, Dewa akan terus terang dan mengasih tahu kepada Neratu. Dan terlihat Bu Farah malah dia duluan ngomong, ini cuma masalah kantor Nek Mam, kata Bu Farah kepada Neratu. Singkat cerita Neratu juga dia pergi dari hadapan mereka. Dan Dewa juga dia marah lagi kepada ibunya, kenapa Mama kok ngebohong kepada nenek, kata Dewa kepada mamanya. Singkat cerita keesok harinya di sini lagi sarapan pagi, terlihat si Nurul Tunjung si Priska dia melihat HP dan dia juga sangat kaget dan terkejut sampai dia juga keselak lagi memakan roti. Di sini dia pas melihat HP dan lagi keselak, dia melihat foto bahwa si Lipia ada di media. Di sini juga Bu Priska di sini juga Bu Farah juga ngomong kepada si Nurul Tunjung si Priska, kenapa kamu itu malah main HP lain makan, kata Bu Farah kepada si Priska. Si Priska juga dia mengatakan semuanya dan semuanya juga dia membuka HP. Di sini terlihat Neratu juga pas melihat HP, membuka HP, dia melihat foto si Lipia sama anak-anak geng-geng motor Vespa. Neratu juga sangat kaget dan terkejut, apalagi Dewa juga sangat terkejut. Si Lipia juga dia tidak bisa bicara dan pas Neratu melihat foto cucunya yaitu si Lipia, dia juga langsung pingsan. Neratu juga langsung dibawa ke kamarnya sama Bu Farah, Dewa, dan Nana. Di sisi lain terlihat si Lipia juga dia lari keluar dan dia duduk di taman dan disusul oleh suaminya yaitu si Kadal Butung si Brokoko Kroni. Terlihat di sisi lain Dewa juga dia sangat acung jempol kepada si Brokoko Kroni, dia sangat bisa menghibur istrinya. Dewa juga langsung pergi dari hadapan si Brokoko Kroni yang sudah melihatin si Roni yang lagi menghibur istrinya. Lalu si Brokoko Kroni juga mengajak Lipia ke kamar nenek untuk terus terang kepada Neratu, kepada semua keluarga Dewa Buana. Singkat cerita di sini Lipia juga dia ngomong semuanya tentang dirinya kepada seluruh keluarga Dewa Buana. Dan si Brokoko Kroni juga, ini istri saya ini kejebak, kata si Brokoko Kroni. Lalu Bu Farah juga ngomong, siapa yang menjebak Lipia, kata Bu Farah sambil geram kepada si Brokoko Kroni. Yang menjebak istri saya Lipia adalah si alias Atel sama si Kehet Kelvin. Terlihat di sini keluarga Dewa Buana juga sangat kaget dan terkejut. Nana juga sangat terkejut, apalagi Dewa di sini sangat geram banget kepada si alias si Atel. Jangan-jangan itu barengan sama dia memosting Junior, kata Dewa kepada si Brokoko Kroni. Di sisi lain si Nurul Tunjung si Jenong si Priska si Muka Dua, di sini dia juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Dewa juga ngomong ke keluarga Dewa Buana, ini sangat aneh. Kok bisa si alias Yate sama si Kelvin tahu masalah di keluarga Dewa Buana? Lalu di sisi lain Nana dia melihat sesuatu ke atas, dia melihat lampu di atas. Dia juga langsung menghampiri dan melihat lampu itu. Di sisi lain si Kelvin dan si alias Atil sangat kaget dan terkejut. Dia melihat Nana berjalan, dia sambil melihat lampu. Jangan-jangan Nana itu tahu kita memasang CCTV di rumahnya Neratu. Iya, kata si Kelvin kepada si Nurul Tunjung si alias si Atil. Terlihat Nana juga dia terus berjalan dan memandang lampu yang di atas itu karena dia juga curiga. Besar kemungkinan di sini juga CCTV si Kelvin juga yang dipasang di rumah Neratu akan segera terbongkar oleh Nana dan Dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 25 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mak-mak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit,
Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata min balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.